banyak sekali tokohnya. Yang pertama kita tebak ya. Ini ekor hewan. Aku berkaki 4. Ada gambarnya. Aduh, gambarnya. Aku berkaki 4. Aku punya telinga yang lebar. Lalu aku punya belalai yang panjang. Siapakah aku? Ada yang tahu? Gajah. Gajah, betul. Nanti di dalam cerita ini ada tokoh si gajah. Terus ada siapa lagi ya kira-kira? Aku mempunyai 2 tangan. Aku juga mempunyai 2 kaki. Ekorku panjang sekali. Aku suka makan pisang. Siapa aku? Monyet. Ada si monyet juga nanti. Ada siapa lagi ya? Aku berkaki 4. Belum. Monyet tuh monyet. Di dalam tubuh aku. Di situ ada monyet tuh. Aku suka makan daging. Siapa? Dia punya tutul-tutul di badannya. Macan tuh. Tutul. Terus ada lagi nih. Siapa lagi ya? Aku. Lucu ya? Aku seekor burung. Aku seekor burung. Kakiku ada 2. Ekorku panjang dan lebar. Warnanya cantik sekali. Aku biasanya ada di kebun binatang juga loh. Siapa yang pernah lihat aku? Apa itu? Siapa? Belum loh? Ada siapa lagi ya di dalam cerita ini? Ada aku seekor binatang buas. Aku berwarna coklat. Kakiku ada 4. Aku suka memakan ikan. Siapa aku? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Panjang-panjang. Beruang. Oke. Guru mau cerita apa tadi? Ada harimau. Harimau. Judulnya aku tidak mau mandi. Ada bau berarti ya? Kemudian badannya kotor. Belum ya? Ada harimau besar dan harimau kecil. Siapa ya kira-kira harimau besar ini? Ada harimau cilik. Siapa namanya? Harimau cilik. Siapa? Harimau cilik. Ya ini mamanya harimau. Mama harimau. Suatu sore mama harimau itu nyamperin si harimau cilik di sini. Harimau ciliknya lagi guling-guling di tanah tuh. Badannya kotor nggak? Badannya kotor. Sebenarnya harimau cilik itu bukan mau main kotor-kotoran, tapi setiap main tidak tahu kenapa badannya selalu kotor. Lalu mama harimau sama harimau cilik. Harimau cilik sudah waktunya mandi. Terus apa kata harimau cilik? Kira-kira harimau cilik mau nggak mandi? Harimau cilik nggak mau mandi. Ternyata harimau cilik bilang begini, tidak, aku tidak mau mandi. Apa yang terjadi? Dia lari yang jauh. Ketangkep sama mamanya tuh. Di bawah masih sungai. Di sungai itu mamanya ngajakin mandi teman-teman. Mandi. Tapi ternyata harimau cilik tetap tidak mau mandi. Sampai digigit ekornya sama mamanya. Terus mama harimau bilang begini, harimau cilik, hari kita mandi. Mandi itu mengasihkan loh. Harimau cilik itu tidak percaya. Boleh dibilang mandi dia, ya Allah. Katanya begini, aku tidak percaya kalau mandi itu asyik. Mandi. Lalu harimau cilik tetap berlari ke semak-semak. Dia menyusuri hutan, mencari temannya. Ternyata dia bertemu salah satu teman. Siapa nih? Monyet itu suka main di mana teman-teman? Main di dia itu ikut-ikutan bermain sama si monyet, memanjat pohon lalu bergelayut di sini sampai ternyata di bawah kaki harimau cilik terpeleset, dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi setelahnya? Badannya menjadi kotor, kakinya menjadi
kotor. Lalu si monyet kecil ini menolong si harimau kecil sampai badannya ikut-ikut kotor, teman-teman. Habis itu si monyet kecil disamperin sama mamanya. Ada mamanya, ternyata mamanya bilang begini, monyet cilik, sekarang waktunya mandi. Lalu monyet ciliknya diajak mandi. Kamu juga harimau cilik, kamu juga harus mandi. Badanku sudah kotor. Ternyata harimau cilik tetap gak mau disuruh sama mamanya monyet. Gak mau dia kabur lagi. Dia mencari teman yang lain yang mau bermain sama harimau kecil. Lalu dia mencari teman yang lain. Kamu siapa ya? Siapa nih? Harimau, ayo kita main ke ladang stroberi. Siapa yang suka stroberi? Di sini harimau cilik sama beruang cilik memetik stroberi yang sudah matang lalu dimakan. Banyak sekali makannya sampai belepotan lihat itu badannya. Tuh, ada cilik di sini. Apa ini? Ada apa ini? Ada stroberi, teman-teman. Habis itu ternyata badannya sudah penuh dengan warna merah karena stroberi. Lalu dilihat sama ayahnya. Dari jauh ayahnya berkata, beruang cilik, ayo mandi. Badannya penuh dengan stroberi. Lalu mandiin dapat dijilat gitu. Papanya beruang menyuruh harimau cilik juga mandi. Lalu lihat badannya sudah kotor lalu sudah kena stroberi. Tapi ternyata dia tidak mau mandi. Jorok banget. Lalu dia pergi ke semak-semak lagi. Dia mencari teman yang lain mau main sama dia. Coba itu siapa sekarang? Gajah. Gajah itu bermainnya di kubangan air ya. Jadi di kubangan air yang penuh dengan lumpur. Di situ mereka berguling-guling di lumpur. Si gajah cilik ini menyemprotkan lumpur ke badannya harimau ciliknya. Tambah kotor nggak? Tadi badannya harimau sudah kotor apa aja? Dia jatuh dari pohon, kakinya kotor. Dia pergi ke ladang stroberi, lalu dia penuh dengan bekas stroberi. Lalu dia main di kubangan air, disemprot sama gajah. Harimau bermain sama gajah. Terus badannya disemprotin lumpur. Apa kotornya badannya ya? Kelihatan? Karena badannya kotor semua, mama gajah juga nyamperin gajah. Gajah waktunya mandi. Mendengar itu, harimau cilik kabur lagi. Dia nggak mau disuruh mandi. Sampai akhirnya dia melihat jalanan keliling, mencari teman yang bisa diajak main. Ketemulah sama siapa? Ini bagusnya bulunya merah, indah sekali ya. Sampai ini takut juga. Sampai harimau cilik itu terpesona. Wah, kamu bagus sekali, badanmu bagus sekali, indah sekali katanya. Sampai akhirnya harimau cilik mengajak main si merak begini. Merak, ayo main ini sama aku. Kira-kira merak mau nggak? Enggak, merak tuh begini, mengangkat kepalanya lalu dia berkata, main sama kamu, aku gak mau, badan kamu kotor, nanti dulu aku kotor semua. Begitu. Sedih gak kira-kira harimau cilik ditolak sama merak? Iya. Akhirnya dia berjalan lagi. Dia bilang gini, harimau dasar merak sombong. Masa kamu bermain sama aku? Begitu katanya. Sampai dia berjalan lagi, dia menemukan di sungai. Dia itu kehausan sebenarnya teman-teman. Dia melihat di pinggir sungai ke bawah air. Lalu saat dia mau minum, ternyata di pantulan air sungai dia melihat seekor harimau cilik yang kotor sekali. Itu dia kaget, siapa itu? Bukan
mungkin itu bayangan apa? Kira-kira itu bayangan harimau cilik atau bukan? Iya betul, itu bayangan harimau cilik karena harimau cilik tidak mau mati. Ini bayangannya. Lihat, harimau cilik itu melihat ke bawah air. Ternyata melihat ada bayangan harimau yang kotor sekali. Terus karena dia tidak percaya itu bayangannya, dia melihat terus ke bawah, sampai akhirnya apa? Dia tercebur ke dalam air sungai. Karena dia tercebur ke dalam air sungai, dia berenang. Dia baru berpikir begini. Oh, ternyata itu benar bayanganku, aku kotor sekali. Dia baru mandi di sungai. Setelah puas mandi di sungai, dia keluar. Dia melihat ada ikan, dia berenang sama ikan tuh. Ketika sudah bersih badannya, dia baru berpikir begini, benar ya kata ibu aku, ternyata mandi itu menyenangkan. Siapa yang suka mandi? Suka mandi. Terus selanjutnya, setelah dia selesai mandi, dia berjalan pulang. Terus dia bertemu sama siapa nih? Macan tutul. Macan tutulnya kotor teman-teman ya, tuh banyak lumpurnya. Terus macan tutulnya bilang begini, hai harimau cilik, mau nggak main sama aku? Kira-kira harimau cilik mau nggak main sama aku? Tidak mau. Kenapa dia tidak mau main sama macan tutul? Karena kata harimau begini, aku tidak mau main sama kamu, badan kamu terlalu kotor, jadi kotor begitu kata harimau cilik. Lalu dia pergi. Dia melihat bayangannya sendiri di sungai. Ternyata dia kotor sekali. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi dia mau main nggak sama macan tutul? Gak mau. Kenapa dia gak mau main sama macan tutul? Karena macan tutulnya kotor.